Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Yang kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Masjid Darul Muttaqin, Ibu Belanda, ibu-ibu jemaah sekalian yang hadir pada sore hari ini, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sore ini kita kembali dapat bertemu dalam pengajian rutin. Selawat dan salam selalu senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu sekalian, tanpa terasa kita sudah masuk ke dalam bulan Sya'ban. Artinya bulan Sya'ban ini sudah mendekati bulan suci Ramadan. Nah, setiap masuk bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita selalu dianjurkan membaca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna fi Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami masuk dalam bulan Ramadan. Ini menunjukkan bahwa kita sudah dekat dengan bulan Ramadan. Nah, di samping itu ibu sekalian, bulan Sya'ban ini ada juga peristiwa-peristiwa yang terjadi. Jadi bukan Rajab saja. Rajab kemarin peristiwa yang terjadi adalah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, di bulan Sya'ban ini tidak kalah pentingnya. Paling tidak ada 3. Pertama, turunnya Al-Quran surah Al-Ahzab. Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang menganjurkan, bahkan memerintahkan untuk kita berselawat kepada Nabi. Nah, selawat kepada Nabi ini ternyata ibu sekalian, sebagaimana ayat tadi menyebutkan, ya ayuhan Nabi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Macam mana selawat Allah kepada Nabi? Nah, macam mana bu selawat Allah kepada Nabi? Kalau selawat kita kepada Nabi adalah dengan membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah yang selawat kepada Nabi, gimana? Ya, Allah berselawat kepada Nabi itu adalah pemberian, ya, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho kepada Nabi Muhammad. Jadi apapun yang dibuat Nabi Muhammad itu Allah ridho. Nah, itulah selawat Allah kepada Nabi Muhammad. Lalu malaikat berselawat kepada Nabi. Nah, bagaimana ini? Kalau malaikat berselawat kepada Nabi, itu adalah permintaan doa kepada Allah.
ya, mendoakan umat Nabi Muhammad. Jadi malaikat itu berselawat kepada Nabi dengan memohon kepada Allah agar Nabi Muhammad diberikan rahmat. Dan selawat umatnya kepada Nabi adalah berharap mendapatkan syafaat, ya, kasih sayang. Makanya kita ibu-ibu tidak lupa setiap saat kita bersolawat kepada Nabi, terutama dalam bulan Sya'ban ini. Karena dalam bulan Sya'ban ini turun perintah selawat. Selawat ini penting ibu-ibu, karena tidak sah sholat kita kalau tidak ada sholawat di dalamnya. Seperti At-Tahiyat fil alamina innaka hamidum majid. Di dalamnya itu sudah ada Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu wajib hukumnya, termasuk rukun dalam sholat. Kalau itu tidak ada, maka tidak sah sholatnya. Begitu juga dengan khutbah Jumat. Apabila khutib tadi tidak membaca sholawat kepada Nabi, maka khutbah Jumatnya tidak sah. Maka itu penting bu sholawat nih. Nah, untuk membaca sholawat nih boleh belagu, boleh. Kalau tidak tahu belagu, yang pendek-pendek saja boleh. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman. Itu sholawat. Sholawat apa tuh? Sholawat nariyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa sifaiha wa nuril absari wa diyahiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ini sholawat tibbil qulub. Banyak macamnya sholawat nih. Ada lagi sholawat Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau rasanya rindu dengan Nabi Muhammad, rindu ke Madinah, itu selawat Jibril. Mana yang sudah berangkat haji, berangkat umroh, dia datang ke makam Nabi berselawat. Nah, kadang-kadang kita rindu, ya, rindu datang ke makam Nabi sana, baca selawat. Jadi boleh selawat apa saja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Enak salawatnya enggak? Dibawa lagu apa enak ya? Kalau selawat enak? Ya, gitu. Enggak apa-apa. Jadi dengan demikian
Satu kaset. Apa Bu? Satu kaset? Ya ibu ini membawakan tiap Jumat tuh satu kaset, Bang. Ya. Iya. Jadi sholawat. Nah, ternyata sholawat itu perintahnya turun dalam bulan Sya'ban. Jadi oleh karena itu bulan Sya'ban dia banyak-banyaklah sholawat. Sudah semayang sholawat, pengajian sholawat. Itu tanda kita cinta kepada Nabi Muhammad. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, juga dalam bulan Sya'ban ini apa itu? Turun perintah wajib puasa Ramadan. Al-Quran surah Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ini ayat yang memerintahkan Untuk berpuasa. untuk kewajiban melaksanakan ibadah puasa dalam bulan Ramadan. Justru turunnya dalam bulan Sya'ban. Bukan dalam bulan Ramadan turunnya. Nah, dalam bulan Sya'ban ini perintahnya turun agar supaya apa? Pelaksanaannya dalam bulan Sya'ban. Artinya selama 1 bulan ini persiapan menyambut bulan Ramadan. Nah, ini juga jadi pelajaran bagi kita ibu-ibu. Di bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan menyambut bulan Ramadan. Apa saja yang dipersiapkan? Satu, ilmu pengetahuan tentang puasa, syarat sah puasa, ya kan? Yang membatalkan puasa, yang membatalkan pahala puasa. Jadi kita pelajari itu supaya nanti dalam bulan Ramadan kita tidak ragu-ragu lagi melaksanakannya, begitu. Nah, itu persiapan pertama, ilmu pengetahuan. Persiapan kedua ya dalam bentuk fisik. Apa bentuk fisiknya? Ya badan kita jaga kesehatan, ya Bu ya. Nah, bila perlu makan vitamin, kurangi makan yang berlemak, kurangi minuman yang manis-manis. Karena ibu-ibu sudah manis kan. Kurangi yang manis-manis gitu. Kurangi makan pinknya. Nah, itu. Nah, ini semua dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Karena bulan ini bulan yang kita nanti-nantikan. Kalau kita sakit, aduh, sayang sekali ya. Nah, makanya yang belum periksa dulu. Kalau ada yang sakit, bawa ke rumah sakit, periksa. Nah, gitu. Sehingga nanti kita bulan Ramadan itu maksimal kita. Ya tarawehnya, ya khatam Qur'annya, tadarus, ya puasa siang hari, ya kan? Ya sedekahnya, ngasih berbuka puasa, ngasih makan sahur, maksimal kita. Jadi secara fisik kita siap badan, kemudian juga persiapan materinya. Kita siapkan makan minumnya. Apa yang di rumah tuh kita siapkan juga, ya kan? Kita siapkan ada sirupnya, ya kan? Ada sirup marjan. Nah, ya kan? Sudah dibeli permi, telur sudah dibeli ya. Sehingga nanti kalau malam-malam kita bangun lapar, makan. Memang orang zaman dulu Bu, yang di kampung-kampung itu, dia berkebun itu 9 bulan dia berkebun. 1 bulan ini khusus tidak boleh diganggu. Berasnya sudah siap untuk sebulan itu,
sehingga dia udah mikir-mikir beras lagi, udah siap. Sehingga bulan puasa itu dia semata-mata ibadah, Pak. Macam mana kita haji, Bu ya? Mencari, kita seumur hidup mencari duit. Nah, untuk beribadah musim haji. Jadi memang tidak ada mikir yang lain di musim haji itu. Itu ngerjakan haji itulah tawaf, wukuf, arafah, sholat sebanyak-banyaknya. Tidak mikir lain lagi. Nah, sama puasa. Jadi berapa bulan ini kita sudah mencari duit, kumpul duit. Nah, bulan ini kita fokus ibadah. Dikit-dikit ada sedekah ya Bu ya. Sedekah, ngasih berbuka puasa itu. Ada berbuka puasa. Kemudian nanti terakhir sudah kita siapkan juga untuk membayar zakat fitrah. Dan juga kita siapkan juga kain sarung gajah duduk, gajah duduk, wadimor, atlas boleh juga kan? Untuk siapa? Untuk guru-guru kita. Untuk guru-guru kita. Mana itu guru-guru kita? Ya guru ngaji anak kita. Kalau ada anak kita gurunya, kita kasih kain sarung nih, untuk lebaran. Nih baju kokohnya. Guru-guru ngaji dikasih. Walaupun murah harganya tuh, Bu, tapi kalau dikasih itu beda dengan beli dewek, Bu ya. Nah, ibu lah umpamanya kan beda dengan beli dewek, Bu. Jilbab yang dikasih beda dengan jilbab beli dewek. Walaupun murah, tahan berebut. Gitu Bu ya. Kenapa? Dikasih orang itu senang rasa hati kan? Gitu. Itu persiapan kita menjelang datangnya Ramadan. Dan yang tak kalah pentingnya persiapan datangnya Ramadan adalah membersihkan diri atau membersihkan hati kita. Membersihkan hati kita itu ya dengan banyak berzikir. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu membersihkan. Salat taubat. Nah, kalau di Sumatera Barat ada di malam nisfu Sa'ban itu namanya mandi balimau. Ya. Mandi balimau. Jadi membersihkan badan apa segala macam. Di Jambi ini ada juga. Di Jambi ini ada juga orang-orang tua dulu, sekarang banyak tidak ada lagi. Cukup yasinan di masjid, bawa air minum, dibacakan yasinan. Nah ini budaya ini bagus ibu-ibu. Ya, sugesti. Ini kita kasih dengan anak kita, air baca yasin tadi kan, bagi minum. Nah minum dibaca Bismillah. Insya Allah kau pintar ngaji nak. Memang terbukti anak-anak tuh. Ya. Dia belajar semangat, badannya sehat, dibacakan Yasin tadi itu rame-rame macam malam nisfu Sa'ban. Itu malam nisfu Sa'ban tuh itu hari rayanya para malaikat di langit. Malaikat di langit itu dia punya hari raya. Kalau kita dua juga Idul Fitri dan Idul Adha. Malaikat di langit dua hari raya, malam hari rayanya. Pertama malam nisfu Sa'ban. Kedua malam Lailatul Qadar. Nah, ketika malaikat itu berhari raya, bergembira dia dengan zikir sebanyak-banyaknya, ibadah sebanyak-banyaknya malaikat di langit. Sampai-sampai dia turun ke langit nih, mendengar, mencari-cari orang mana yang banyak berzikir malam nisfu Sa'ban, mana orang yang banyak baca Quran. Didengarnya, dia berdoa kepada Allah, mendoakan orang yang banyak zikir tuh
Saking senangnya dia malam hari raya bagi para malaikat di langit. Nah, makanya gitu, jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban. Nah, gitu. Ya. Bacalah apa yang bisa kita baca. Kemudian siang harinya kalau sanggup puasa. Ya, nah, silahkan. Mau puasa Senin Kemis boleh. Yang penting jangan sampai tanggal 28, 29. Nah, itu dah boleh lagi puasa sunat. Kenapa Pak Ustaz? Tanggal 28, tanggal 29 itu sudah mendekati bulan Ramadan. Nanti dikirain puasa terus-menerus. Nah, ya. Jadi tahu bedanya mana puasa sunat, mana puasa wajib. Ya. Nah, itu yang kedua, bahwa di bulan Sya'ban ini turun ayat perintah melaksanakan puasa Ramadan. Lalu yang ketiga dalam bulan Sya'ban ini juga turun ayat perintah untuk memindahkan arah kiblat. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 144. Pawalli wajhaka satral masjidil haram. Jadi ceritanya di Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain. Dua kiblat. Pertama, Nabi dulu itu menghadap kiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina. Ketika Nabi sholat di situ, malaikat turun membawa surat ini, surah Al-Baqarah ayat 144. Fawalli wajhaka satral masjidil haram. Ya Muhammad, hadapkanlah kiblatmu ke arah Masjidil Haram. Muhammad diputar oleh malaikat, menghadapnya diputar. Maka disebutlah masjid itu dengan nama Masjid Qiblatain, dua kiblat. Nah, sampai sekarang dua kiblatnya itu. Ya. Nah, gitu. Artinya apa? Bahwa di bulan Sya'ban ini sebagai tonggak sejarah arah kiblat. Dimulainya kiblat ke Masjidil Haram Mekah, yang tadinya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Nah, jadi sejarah-sejarah ini penting juga dalam bulan Sya'ban ini. Nah, kapan-kapan peringatan-peringatan itu diadakan sebagaimana peringatan-peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi kan. Padahal sama pentingnya, Bu. Sama pentingnya. Nah, ibu-ibu sekalian, dari pembahasan kita ini sampailah pada kesimpulan bahwa bulan Sya'ban ini tidak kalah pentingnya dengan bulan Rajab. Ya kan? Kalau bulan Rajab tentang sholat, menjemput sholat. Tapi dalam bulan Sya'ban tadi itu ada 3. Itu yang 3 itu baru 3, belum lagi kalau dikaji-kaji yang lainnya. Masih banyak yang lainnya. Nah, ini menandakan bahwa bulan Sya'ban ini bulan yang menjadi perhatian oleh Allah, bulan yang juga mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya. Baik Ibu sekalian, sampai di sini kira-kira ada yang perlu ditanyakan enggak?